Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Adam Maulana dengan NIM 2410911210028. Saya dari Prodi PSKPS 2024 Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan membahas mengenai anatomi permukaan tubuh manusia dengan dosen pengampu Dr. Abdullah Oski Iliandri MKes. Nah, apa itu anatomi? Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur bagian makhluk hidup. Anatomi dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama yaitu anatomi makroskopis, yaitu studi anatomi yang dengan level kasat mata. Lalu ada anatomi mikroskopis, yaitu studi anatomi dengan level yang tak kasat mata dan menggunakan alat khusus seperti mikroskop. Nah, apa saja struktur tubuh manusia? Yang pertama ada sel, yaitu bagian terkecil makhluk hidup yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Lalu ada jaringan, sekumpulan sel yang sama bentuk, ukuran, dan fungsi yang terikat menjadi satu. Yang lalu ada organ, yaitu kumpulan dari bermacam-macam jaringan yang bersatu dan mempunyai fungsi khusus. Lalu ada sistem organ, yaitu susunan organ-organ yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, ada beberapa sistem pada tubuh manusia. Yang pertama adalah sistema skeletal, yaitu sistem rangka. Lalu ada sistema muscularis, yaitu sistem otot. Lalu ada sistema nervosum, yaitu sistem saraf. Lalu ada sistema sirkulasi, yaitu sistem peredaran darah. Lalu ada sistema digestivus, yaitu sistem pencernaan. Lalu ada sistema respiratorius, yaitu sistem pernafasan. Lalu ada sistema urinaria, yaitu sistem urin. Lalu sistema genitalia yang biasanya juga dikenal sebagai sistem reproduksi. Lalu ada sistema endokrin dan sistema sensoria. Nah, sebelum mempelajari anatomi lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu posisi anatomis. Nah, posisi anatomis adalah ketika posisi badan berdiri tegak, arah pandangan lurus ke depan, tangan dan kaki dirapatkan, posisi telapak tangan menghadap ke depan, arah ibu jari menjauhi garis bagian tubuh. Nah, pada posisi ini terlihat dengan jelas bahwa pria ini tangannya itu telapak tangannya menghadap ke depan dan punggung tangannya menghadap ke belakang. Ini yang disebut sebagai posisi anatomis. Fungsinya yaitu agar memudahkan kita untuk mengidentifikasi bagian-bagian pada tubuh manusia dan arahnya. Misalnya kalau kita ditanya apa bagian atas pada tubuh manusia, gitu kan. Kalau misalnya dalam posisi normal tentu kepala, tetapi apa yang terjadi jika manusia tersebut handstand gitu, tangannya di bawah, kepalanya di bawah, kakinya di atas, maka diperlukanlah posisi anatomis untuk menentukan, lebih mudah gitu untuk menentukan apa saja bagian tubuh manusia. Lalu kita juga harus mempelajari terminologi anatomi. Nah, sebelum abad ke-19 dipergunakanlah 50.000 nama untuk struktur tubuh manusia. Tentu hal ini sangat banyak gitu. Nah, pada tahun 1895 diadakanlah pertemuan Basel Nomina Anatomikal yang untuk mengeliminasi nama-nama terdahulu. Pada tahun 1933, pertemuan di Paris menyetujui revisi terminologi anatomi, sehingga 50.000 nama ini menjadi lebih simpel. Setahu saya sekitar 7.500 nama sekarang. Nah, revisi ini dinamakan Nomina Anatomica. Nah, ada beberapa istilah-istilah umum dalam anatomi. Yang pertama, superior artinya atas, inferior artinya bawah, anterior artinya depan, posterior artinya belakang, internal artinya dalam, eksternal artinya luar, dextra artinya kanan, sinistra artinya kiri, lateral artinya samping, medial tengah, sentral itu artinya pusat, perifer itu tepi, profunda itu dalam, superficial itu permukaan, ascendens itu naik, descendens itu turun. Lalu kranial kepala, caudal ekor, ventral itu depan atau perut.
bagian perut, dan dorsal itu belakang atau punggung. Transversal melintang, longitudinal membujur, proksimal dekat dari sumbu, distal jauh dari sumbu. Nah, apa itu yang maksud sumbu ini, dekat sumbu jauh sumbu ini? Kalau misalkan pada manusia, nah, tunggu. Pada manusia itu, sumbu itu adalah nih bagian yang garis tengahnya. Itu sisi yang di tengah. Garis khayal yang di tengah ini sumbu manusia gitu. Lalu ada apikal, itu puncak. Lalu basal itu dasar. Kalau frontal itu depan ke arah os frontale, occipitalis belakang ke arah os occipitale. Nah, maksud dari os ini adalah tulang gitu. Os frontale, tulang dari frontal. Nah, ada juga bidang-bidang anatomi. Bidang anatomi tersebut adalah bidang yang memisahkan bagian. Contohnya bidang frontal atau kronal, itu bidang yang membagi tubuh dari depan dan belakang, anterior dan posterior. Bidang sagittal yaitu membagi tubuh kanan dan kiri, dextra dan sinistra. Dan bidang transversal yaitu membagi tubuh atas dan bawah, superior dan inferior. Nah, tubuh manusia juga dibagi dengan regio, yaitu ada regio cranialis, regio thorax, regio abdomen, regio genitalia, regio ekstremitas superior atau lengan, dan ekstremitas inferior tungkai. Oh iya, juga ada regio colum, leher. Nah, yang tadi itu kepala, cephalon, berada di regio subcapitis atau kepalon, atau di cranialis. Lalu ada leher, cervix, coli, berada pada regio coli. Ada dada, thorax, di regio thorax. Nah, ada perut, abdomen. Lalu ada pinggang di regio lumbalis. Di sini enggak kelihatan. Lalu ada panggul, pelvis, berada di sini panggul. Lalu ada bokong, glutea. Lalu ada regio lengan atas. Yang lengan atas tadi berada di ekstremitas superior. Berarti kalau lengan atas ini yang namanya brachium, dari lengan yang dari pundak sampai siku itu brachium. Lalu ada antebrachium, itu lengan bawah, dari siku yang di bawah ini sampai ke pergelangan tangan, itu antebrachium. Lalu ada siku depan, siku belakang, cubiti dan olecranon. Lalu ada tangan, manus. Dan ini manus, tangan. Lalu ada palmar, itu telapak tangan. Punggung tangan itu dorsum, manus. Lalu ada tungkai atas, femoris, tungkai atas. Tungkai bawahnya itu cruris. Nah, lutut belakang itu poplitea, lutut depan itu patellaris. Lalu ada tumit, calcaneus, dan kaki, pedis. Nah, regio abdomen. Abdomen itu juga dibagi dengan garis khayal. Ada juga dengan cara abdominopelvic quadrant, gitu, dengan kuadran. Yang ini right upper quadrant, ini left upper quadrant. Yang bawah ini left lower quadrant, yang ini right lower quadrant. Lalu juga ada sebagai dengan cara regio abdominopelvic regions. Yang ini hypochondrium dextra, yang ini hypochondrium sinistra, ini epigastrium, ini lumbar dextra, ini lumbar sinistra, ini inguinal dextra, ini inguinal sinistra.
Yang bagian tengahnya umbilikal, yang bawah umbilikal ini hipogastrium. Nah, kenapa kita harus fungsi regio pembagiannya, supaya kita tahu organ apa yang ada di dalam ini. Yang inilah contohnya, apa organ yang ada di dalam hipokondriak dextra ini, di bawahnya gitu, fungsi garis khayal itu. Itulah supaya kita tahu di bawah sini ada hati, ada kantong empedu di bawahnya gitu. Itu gunanya garis khayal pada tubuh untuk dibuat pada anatomi. Nah, kini ada hepar agar memudahkan kita untuk mengidentifikasi anatomi. Nah, ada garis-garis imajiner pada regiotoraks. Ada linea axillaris anterior, bagian depan ini antara lengan dan toraks gitu. Brachium dan toraks ada garisnya. Lalu ada midclavicular, linea midclavicularis di tengah tulang clavicula, mid atau linea medioclavicularis itu. Lalu ada linea parasternalis di dekat tulang sternum. Tulang, kalau kita bilangnya kayak tulang tajuk pedang di tengah, tapi di dekatnya, di sampingnya, parasternal. Lalu ada linea sternalis di tulangnya tajuk pedang itu, sternum. Lalu ada linea mediana anterior, yaitu garis yang membagi dua di tengah-tengah, pas di tengah-tengah. Nah, ini garis-garis imajiner regiotoraks yang belakang, di posterior. Ada axillaris posterior, ada scapularis, yaitu di tulang scapula di lalu ada paravertebralis, yaitu di tulang dekat di samping tulang belakang itu. Lalu ada linea mediana posterior. Nah, ini tadi linea sternalis di tengah sternum, clavicula, titik tengah clavicula, linea parasternalis, garis yang menutupi tepi sternum. Oh iya, nanti ada proyeksi organ pada permukaan tubuh manusia. Ini fungsinya itu untuk proyeksi yang garis-garis tadi. Nah, apa saja fungsinya? Yaitu berguna pada pemeriksaan fisik, lalu menentukan proyeksi letak suatu organ pada permukaan tubuh, lalu mendeskripsikan letak organ menggunakan regio tadi, yang cara tadi. Contohnya, proyeksi gaster pada regio epigastrium. Yang epigastrium, regio epigastrium, ada gaster, yaitu gaster itu lambung. Berarti pada regio epigaster ini ada lambung gitu, biar lebih mudah mengidentifikasi. Lalu garis imajiner, dari deskripsi letak dari garis imajiner. Contohnya apex jantung pada linea midclavicularis sinistra di intercostalis 4 atau 5 gitu. Apex jantung ini. Arah-arah gerakan, ada fleksi, ada ekstensi, abduksi, rotasi, pronasi, dan supinasi. Nah, fleksi yaitu gerakan mengecilkan sudut siku. Sudut siku kan? Sudut apa ini? Dan ekstensi yaitu menggerakkan untuk melebarkan sudut sendi. Sendi bukan siku. Kalau di siku mungkin kayak gini. Ini fleksi, ini ekstensi. Kan kalau fleksi sudutnya kecil itu, kita kecilkan, dan ekstensi sudutnya besar di sendi. Lalu ada abduksi, yaitu gerakan mendekatkan ke sumbu tubuh. Tangan kita lipat mendekati kita bawa mendekati sumbu tubuh, dan kebalik. Ada adduksi, yaitu mendekati sumbu tubuh. Abduksi itu menjauhi sumbu tubuh.
Jadi kalau abduksi itu kayak gerakan ini. Kalau abduksi kita angkat kaki ke atas, menyamping itu atau ke depan. Kalau abduksi kita bawa ke posisi anatomis lagi. Lalu ada rotasi, yaitu gerakan memutar di sumbu tertentu. Kayak kaki ini kita putar, atau pergelangan tangan nih rotasi kan, kita putar gitu. Atau leher, kita melihat kiri kanan, itu rotasi namanya. Lalu ada pronasi dan supinasi, yaitu gerakan yang pronasi ini kita kalau pronasi itu menyelungkupkan telapak tangan, dan supinasi itu menengadahkan telapak tangan. Lalu ada elevasi dan depresi. Kalau elevasi itu gerakan mengangkat anggota tubuh, dan depresi itu menurunkan anggota tubuh. Kalau contoh lainnya, elevasi adalah elevasi mengangkat kaki contohnya, dan depresi itu menurunkannya. Oke, sekian dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.